Perkenalkan, nama saya Anissa Bantungi. Saya selaku moderator dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Adrian Saleh, yang kedua Nazar, yang ketiga Fedina Kaili, yang keempat Yulanihe, yang kelima Wanatanani, yang keenam Sri Nuriana Ngau. Dengan materi analisis dependensi, mata kuliah statistika dalam manajemen pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis multivariat. Pengertian dari analisis multivariat merupakan metode statistika yang memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari 2 variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, contoh dari analisis multivariat yang pertama yaitu kita dapat menganalisis pengaruh variabel kualitas, produk, harga, dan saluran distribusi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu pengaruh kecepatan layanan, keramahan petugas, dan kejelasan memberikan informasi terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, klasifikasi dari analisis multivariat itu sendiri yang pertama yaitu ada analisis dependensi dan yang kedua yaitu analisis interdependensi. Analisis dependensi terbagi atas 5. Yang pertama yaitu analisis regresi berganda, yang kedua yaitu analisis diskriminan, yang ketiga yaitu analisis multivariat varian, yang keempat analisis conjoint, dan yang terakhir yaitu analisis kolerasi kanonikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda ialah suatu analisis yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel tergantung dengan skala interval. Untuk menggunakan teknik analisis ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi antaranya ialah yang pertama, data harus berskala interval. Yang kedua, variabel bebas terdiri dari 2 variabel. Yang ketiga, variabel tergantung terdiri dari 1 variabel. Yang keempat, hubungan antar variabel bersifat linear. Maksud pengaruh bersifat secara dari variabel X ke Y tidak boleh terjadi sebaliknya atau saling berpengaruh secara timbal balik. Yang kelima, tidak boleh terjadi korelasi. Hal ini akan terjadi jika angka Durbin dan Watson sebesar kurang dari 1 atau lebih dari 3 dengan skala 1 sampai 4. 6. Jika ingin menguji keselarasan model, maka dipergunakan simpangan baku keselarasan. Baiklah, analisis yang kedua yaitu analisis diskriminan. Yang dimaksud dengan analisis diskriminan ialah suatu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas objek-objek yang menjadi milik 2 atau lebih kategori yang benar-benar berbeda yang terdapat dalam suatu variabel tergantung didasarkan pada beberapa variabel bebas. Tujuan utama menggunakan analisis diskriminan ialah melihat kombinasi linier, artinya mempelajari arah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam suatu kelompok sehingga ditemukan adanya kombinasi linier dalam semua variabel bebas. Kombinasi linier ini terlihat dalam fungsi diskriminan, yaitu perbedaan-perbedaan dalam rata-rata kelompok. Jika menggunakan teknik ini, pada praktiknya peneliti mempunyai tugas pokok untuk menurunkan koefisien fungsi diskriminan atau garis lurus. Sebagai contoh, jenis pelanggan kereta api secara umum dapat dibagi 2, yaitu mereka yang menggunakan jasa kereta api eksekutif dan bisnis atau ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi konikal. Pengertian dari analisis korelasi konikal ialah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan tingkatan asosiasi linear antara 2 perangkat variabel, di mana masing-masing perangkat terdiri dari beberapa variabel. Sebenarnya analisis korelasi konikal merupakan perpanjangan dari analisis regresi linear
berganda yang berfokus pada hubungan antara dua perangkat variabel yang berskala internal. Fungsi utama teknik ialah untuk melihat hubungan uniritas antara variabel-variabel kriteria atau variabel-variabel tergantung dengan beberapa variabel bebas yang berfungsi sebagai prediktor. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengkaji korelasi antara seperangkat variabel dalam perilaku berbelanja sebagai kriteria dan beberapa variabel mengenai personalitas sebagai prediktor. Tujuan penelitian ini ialah peneliti ingin mengetahui bagaimana beberapa karakteristik personalitas tersebut mempengaruhi perilaku berbelanja, misalnya pembuatan daftar belanja, jumlah toko yang dikunjungi, dan frekuensi belanja dalam satu minggu. Ya baik, saya akan menjelaskan analisis multivariat varian. MANOVA mempunyai pengertian sebagai suatu teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikans. Perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel tergantung teknik. Teknik ini bermanfaat untuk menganalisis variabel-variabel tergantung lebih dua yang berskala interval atau rasio. Sebagai contoh, suatu perusahaan plastik mengukur 3 ciri khusus film plastik. Yang pertama, daya tahan tidak sobek, kehalusan, dan kapasitas. 2 tingkat ekstrusi dalam jumlah zat aditif masing-masing memberikan hasil yang signifikan, tetapi interaksi kedua faktor tidak signifikan. Untuk menggunakan MANOVA, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ialah yang pertama, variabel tergantung harus 2 atau lebih dengan skala interval. Yang kedua, variabel bebas 1 dengan menggunakan skala nominal. Yang ketiga, untuk semua variabel tergantung data diambil dengan cara random sampul dari faktor-faktor populasi. Norma multivariabel dalam suatu populasi dan matriks variabel-variabel untuk semua sel yang sama. Yang keempat, untuk menggunakan prosedur GLN, gunakan prosedur explore untuk memeriksa data sebelum melakukan analisis variansi. Baiklah, analisis terakhir adalah analisis conjoint. Conjoint bisa disebut consider jointly yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai analisis conjoint. Analisis conjoint adalah suatu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menemukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan relasi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Analisis ini dapat dimanfaatkan untuk yang pertama merancang harga, yang kedua memprediksi tingkat penjualan atau penggunaan produk dan uji coba konsep produk baru. Yang ketiga, segmentasi preferensi. Yang keempat, merancang strategi promosi. Baiklah, itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.